Meski indeks keyakinan konsumen naik tipis di bulan April, pemirsa, momentum Lebaran 2025 yang seharusnya masyarakat ini masih berbelanja nampaknya tidak mampu mengangkat daya beli. Lalu bagaimana pelaku industri makanan menyiasati tekanan ini? Sejauh mana kemudian dampaknya terhadap kelangsungan bisnis dan strategi bertahan di tengah lemahnya permintaan? Untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, kita akan segera terhubung secara virtual dengan Ketua Umum dari GAPMMI, Mas Adi S. Lukman. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang, Mas Agung. Sehat, Mas Adi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Investor Market Today. Konsumsi rumah tangga di Indonesia tampaknya sempat melambat begitu ya di awal tahun 2025 kemarin. Meski ada momen Lebaran, Ramadan, yang mana biasanya itu adalah momen yang begitu katakanlah pesta pora begitu untuk berbagai sektor begitu ya. Ternyata pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal 1 2025 ini hanya mencapai 4,89% secara year on year atau tahunan ya. Ini melambat dari pertumbuhan 4,91% di periode yang sama di tahun sebelumnya 2024. Bagaimana kemudian GAPMI melihat tren pelambatan daya beli ini berdampak langsung ke permintaan produk makanan dan minuman di pasar domestik? Oke, baik. Kalau kita lihat memang pengeluaran rumah tangga ini memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia ya, karena kontribusinya terhadap PDB sekitar 54%. Dengan pelemahan konsumsi rumah tangga, ini menunjukkan bahwa memang daya beli masyarakat kita, khususnya kalau saya amati kita bandingkan dengan praktek di lapangan dan juga dari laporan para anggota, menunjukkan bahwa ini karena daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang semakin lemah. Padahal harusnya momentum kemarin Lebaran itu momentum yang sangat dinanti oleh para industri makanan minuman. Tapi ternyata kali ini Lebaran tidak seindah yang kita harapkan. Memang ini harus kita akui. Nah, kelas menengah atas memang kalau dilihat dari beberapa data dari perbankan menunjukkan sebetulnya tidak ada masalah dengan daya beli. Namun mereka juga membatasi konsumsi mungkin karena kondisi-kondisi yang kurang kontinus dan lain sebagainya, sehingga banyak kelas menengah atas yang tidak mengurangi belanja dan lain sebagainya. Ini yang kita alami di lapangan. Oleh sebab itu tercermin di dalam pertumbuhan household consumption atau konsumsi rumah tangga yang sedikit menurun dibandingkan periode tahun lalu, hanya 4,89. Kita sangat berharap harusnya pertumbuhan bisa di atas 5% ya, harusnya seperti itu, tapi kenyataannya memang sulit. Nah, oleh sebab itu kita mesti cari solusi kenapa ini terjadi dan kita harus berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan daya beli tersebut, Mas Agung. Oke, artinya daya beli yang lesu ini cukup memukul keras industri makanan minuman ya di kuartal 1 2025 ini. Nah, padahal industri makanan minuman itu harusnya menjadi industri yang paling kecil dampaknya apabila dalam pengalaman dalam krisis ekonomi yang lalu ya, seperti krisis pada saat pandemi, industri makanan minuman masih tetap tumbuh positif meskipun terjadi krisis pandemi COVID waktu itu ya. Banyak sektor industri yang minus pertumbuhannya, tapi industri makanan minuman tetap resilience. Nah, ini kalau industri lain, tekstil, sepatu, alas kaki, memang kita harusnya jauh lebih baik ya, seperti itu. Oke. Harusnya makanan biasanya yang terdampaknya paling terakhir gitu ya, paling sedikit, tetapi ini dirasakan juga. Indeks penjualan real atau IPR, kelompok makanan, minuman, dan kemudian juga tembakau, ini juga ternyata hanya tumbuh 1,3% di kuartal 1 2025 ya, jauh di bawah pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 7,5%. Apakah ini juga dari kacamata Anda melihat bahwa merupakan sebuah cerminan mulai tergerusnya permintaan akibat tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat? Apa indikator yang paling terasa di lapangan nih, Mas Adi? Ya, kalau kita diskusi dengan asosiasi retail, memang kita mengakui bahwa terjadi penurunan penjualan selama periode puasa Lebaran kemarin ya, dan biasanya cukup tinggi, ternyata tidak setinggi yang mereka harapkan. Ini tercermin juga di indeks retail ya, penjualan retail tersebut memang terjadi penurunan dan ini sejalan ya. Kalau kita lihat dari pertumbuhan industri makanan minuman sampai Q1, sebenarnya memang
pertumbuhan kita masih cukup bagus ya, mungkin 6,4%, masih lebih tinggi kalau dibandingkan dengan rata-rata 2024 year-on-year hanya 5,9%. Tapi ini memang sebenarnya terjadi karena harapan industri itu mempersiapkan produksi, mempersiapkan distribusi sudah dengan target yang cukup tinggi, sehingga industri berjalan dengan baik dan normal, sehingga pertumbuhan menunjukkan sekitar 6%, lebih 6,04 ya. Tapi saya yang khawatirkan adalah seiring dengan indeks penjualan retail itu penurunan akan terlihat nanti di April ini atau di Q2. Apalagi sekarang juga di Q2 ini tidak ada momentum yang bisa mendorong peningkatan penjualan. Ini yang kita perlu pikirkan, bagaimana kita bisa memberikan insentif atau memberikan dorongan bagi pelaku usaha dan juga bagi para konsumen untuk sama-sama meningkatkan penjualan tersebut ya. Oke, di momen kemarin saja kuartal 1 yang begitu banyak momentum yang katakanlah bisa menjadi pendorong perputaran roda perekonomian juga justru tidak terasa, apalagi di kuartal 2 begitu ya, yang sekarang tampaknya belum ada sentimen tertentu atau stimulus tertentu yang bisa mendorong pergerakan ekonomi begitu. Tentu ini diperlukan strategi-strategi tertentu agar industri ini tetap tumbuh, tetap hidup begitu ya. Bicara soal itu, kemudian PMI Manufacturing Indonesia juga sempat terkontraksi di bawah level 50. Bagaimana kemudian GAPI membaca sinyal ini terhadap kondisi industri makanan dan minuman yang selama ini dikenal relatif tangguh. Bahkan tadi Anda juga menyebutkan bahwa ketika industri atau sektor lain terpukul, sektor makanan itu tetap boleh dibilang terus berputar begitu ya, terus ada gitu angkanya. Pada saat pandemi kemarin pun demikian begitu. Nah ini gimana? Ya justru ini kan tercermin ya dari PMI ya, PMI indeks kita di bulan April kemarin sudah kontraktif ya, 46,7 ya poin, 46,7 poin. Padahal bulan sebelumnya masih di atas 52,4 ya, jadi masih ekspansi. Ini sudah mulai menunjukkan bahwa terjadi sedikit penurunan dalam kegiatan-kegiatan produksi, terutama yang paling kelihatan penurunan itu adalah dari permintaan yang permintaan baru atau kriteria atau parameter permintaan baru. Dan ini juga tercermin di indeks kepercayaan industri, di mana meskipun IP itu masih di atas 50 poin, tapi permintaan baru itu sudah sangat turun di bawah 50. Ini yang menunjukkan, makanya tadi saya katakan, setelah Q1 atau masuk Q2 ini tantangan semakin berat. Dan kita berdiskusi dengan para retail, vakum kegiatan atau momentumnya akan makin panjang. Karena apa? Karena puasa dan lebaran ini akan semakin mendekati Imlek, semakin mendekati Natal dan Tahun Baru, sehingga bulan-bulan vakum ini semakin panjang nantinya. Apalagi tahun depan ini semakin panjang lagi. Oleh sebab itu kita harus memikirkan momentum apa yang kita bisa lakukan bersama agar bisa meningkatkan penjualan. Dan mungkin kita juga perlu melakukan aktivitas-aktivitas lokal maupun nasional maupun internasional untuk mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. Peristiwa-peristiwa internasional atau event internasional, lokal dan nasional ini perlu kita gerakkan atau kita adakan supaya ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mendorong permintaan dan spending atau spending dari konsumen atau masyarakat Indonesia. Tapi di samping itu kita juga mengharapkan spending dari government spending ini juga penting, meskipun government spending itu masih kontribusinya kecil di bawah 10%, tapi paling tidak ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi itu didukung atau didorong oleh pemerintah, seperti itu, Mas Agung. Oke, upaya efisiensi kan sempat diberlakukan oleh government begitu ya, sekarang sudah kembali dilonggarkan. Tantangan lainnya adalah perlambatan permintaan yang lebih terasa di modern retail seperti supermarket, hipermarket begitu ya, yang juga sudah menjalar ke pasar tradisional dan bahkan warung. Bagaimana GAPI melihat peran distribusi dalam menjaga stabilitas industri? Ya, peran distribusi sangat penting sekali ya. Jadi kita
dari industri selalu berusaha bagaimana kita melakukan pemerataan distribusi bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Karena peran dari produk pangan olahan ini sangat penting sekali dalam ketahanan pangan. Di banyak daerah mungkin terjadi kekurangan pasokan pangan segar dan sebagainya. Dan disinilah kita bisa isi Pak dengan pangan-pangan olahan. Sebenarnya kami juga mengusulkan untuk kolaborasi produk pangan olahan ini dengan makan gratis agar penyediaan makan siang di sekolah-sekolah tidak hanya dari pangan olahan segar saja, tapi bisa kombinasi dengan pangan olahan dari industri sehingga kita bisa lebih menjamin ketersediaan, lebih menjamin keamanan pangannya, dan juga menjamin dari sisi keterjangkauan atau harganya. Dan ini yang kita harapkan pemerintah bisa mengakomodasi ini sehingga ini akan menggerakkan ekonomi. Ya, dan punya apalagi kalau kita lihat peranan industri pangan itu sangat besar sekali dalam perekonomian kita. Dari total PDB saja produksi kita sudah hampir 7%. Atau kalau dari sektor industri non-migas sekitar 39%, cukup tinggi seperti itu. Oke, tadi menyambung pernyataan Anda juga bahwa memang government kontribusinya sedikit, tidak terlalu besar, tetapi tetap saja begitu memberikan signifikan ya. Ini pemerintah juga sempat mengeluarkan bantuan sosial dan insentif fiskal juga untuk mendorong konsumsi. Seberapa besar insentif atau dukungan ini kemudian bisa membantu pemulihan permintaan di sektor Mamin? Begitu kita diskusikan nanti mungkin usai jeda, Mas Adi. Tetaplah bersama kami bersama Investor Market Today akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Investor Market Today bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi kita pada siang hari ini dengan Mas Adi dari GAPMI. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang. Kita tahu, kita juga percaya bahwa intervensi pemerintah begitu dalam hal ini untuk mendorong perputaran perekonomian khususnya di sektor ini begitu perlu dilakukan. Pemerintah juga sempat mengelontorkan bantuan sosial, kemudian insentif fiskal untuk mendorong konsumsi. Tetapi seberapa besar insentif atau dukungan ini bisa membantu pemulihan permintaan di sektor Mamin? Baik, saya kira sangat besar sekali ya, terutama bantuan pemerintah ya, BLT, bantuan langsung tunai ini sangat penting sekali dalam menjaga daya beli masyarakat di kelas bawah ya. Dan sebenarnya kami juga mengharapkan bahwa program-program pemerintah yang bisa disalurkan ke daerah-daerah agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang langsung di-create oleh pemerintah, dan tentunya berkolaborasi dengan industri atau sektor swasta sehingga ini akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para korban PHK dan jobless atau yang pengangguran yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Ya. Dan insentif bagi pelaku usaha sebenarnya tidak harus berupa fiskal atau tunai, tapi bisa saja dengan kemudahan-kemudahan berusaha. Oleh sebab itu, kami juga sangat mengharapkan pemerintah yang telah menetapkan akan membentuk Pokja untuk peningkatan daya saing dan Pokja untuk deregulasi. Kita sangat berharap ini bisa segera bekerja sehingga ini bisa memberikan dampak positif dalam kemudahan berusaha, mengurangi biaya-biaya berusaha sehingga industri semakin efisien, semakin produktif dan semakin mudah di dalam berusaha untuk mengurangi biaya-biaya yang saat ini sangat dihadapi oleh industri. Apalagi menghadapi banyak sekali gejolak-gejolak politik, geopolitik maupun climate change yang diakibatkan oleh global. Ini tentunya industri sangat mengharapkan hal tersebut. Ya, sehingga kalau itu bisa berjalan dengan baik, semua biaya berkurang, tentunya harga pokok penjualan kita akan semakin bagus dan kita akan semakin mendukung untuk menurunkan harga atau memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Ini yang kita harapkan. Oke, Mas Adi, kalau begitu kebijakan apa yang mungkin bisa diharapkan begitu dari kacamata GAPMI dilakukan oleh pemerintah begitu untuk mendorong konsumsi ini? Selain tadi insentif, kemudian bantuan sosial, mungkin ada formulasi tertentu begitu? Ya, kami sudah mendiskusikan dengan kementerian terkait Menko Perekonomian dan
dan tim kementerian. Salah satu adalah tadi perlu saya sampaikan adalah kemudahan berusaha dan juga mengurangi peraturan-peraturan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang tidak sinkron satu sama lain dan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Ini banyak sekali yang menurut kami bisa dipangkas dari hasil diskusi. Maka dari itu Pokja ini harus segera bekerja untuk mengawal hal tersebut sehingga akan semakin baik perekonomian kita dan juga semakin menarik investor asing maupun investor dalam negeri ya. Kalau kita lihat sebenarnya Mas Agung ya, investor itu masih tertarik untuk masuk ke Indonesia. Terbukti di industri makanan dan minuman, realisasi investasi tahun lalu itu cukup meningkat luar biasa. Tahun 2024 peningkatan investor asing atau PMA itu meningkat 61,86%. PMDN itu meningkat 31,71% dari realisasi investasinya oleh sebab di sektor industri makanan dan minuman. Nah, ini kan menunjukkan sebenarnya banyak investor yang masih tertarik masuk ke dalam industri makanan dan minuman. Tapi kalau biaya berusahanya makin mahal, makin sulit, tentunya ini ke depan kami khawatir akan terjadi pengalihan investasi sehingga kita mau tidak mau hanya menjadi penerima barang-barang import jadi saja seperti itu. Nah ini yang kita perlu pikirkan. Oke. Tentunya regulasi perusahanya yang harus diperbaiki. Jangan sampai kita hanya jadi pasarnya saja, jadi market targetnya saja begitu ya, tetapi justru kita yang menciptakan itu begitu ya. Berdasarkan riset konsumen, tampaknya ini konsumen ya mulai beralih ke produk value for money dan merek lokal. Apakah tren ini juga tercermin dalam penjualan produsen anggota GAPMI begitu? Apakah ada pergeseran signifikan dari produk premium ke produk-produk yang katakanlah ekonomis begitu? Ya, saya juga mendapatkan laporan dari beberapa anggota, memang ada mulai beralih ke produk-produk lokal. Ini karena juga dibarengin dengan banyak inovasi produk-produk lokal yang sudah semakin baik ya. Dan semakin berinovasi produk-produk baru. Dan sebenarnya produk lokal itu tidak hanya milik industri atau pengusaha Indonesia saja, tapi sebenarnya kami menganggap produk-produk lokal itu adalah produk yang termasuk multinasional, perusahaan nasional, UKM, semua yang diproduksi di Indonesia. Ini semua anggap sebagai produksi di Indonesia karena memberikan nilai tambah di Indonesia. Oleh sebab itu ini penting untuk mendorong industri, peningkatan industri dengan nilai tambah yang ada di Indonesia. Dan lebih bagus lagi, pemerintah bisa memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang semakin banyak menggunakan bahan baku lokal, menggunakan kearifan lokal, sehingga ini akan mendorong semakin banyak industri yang berlomba-lomba untuk memakai produk atau bahan baku lokal. Oke, bagaimana dengan cost of production-nya? Ketika kita bicara industri lokal, maka cost of production menjadi salah satu pertimbangan yang masuk dalam kalkulasi atau perhitungan. Ya, justru itu kita memang lihat bahwa banyak bahan baku lokal yang masih jauh lebih mahal daripada impor. Nah, oleh sebab itu pemerintah perlu mendorong atau memberikan kondisi yang lebih baik bagi sektor hulu agar sektor hulu ini semakin terintegrasi ya, semakin terintegrasi, nilai skala ekonomisnya semakin meningkat sehingga diharapkan akan semakin kecil biaya-biayanya sehingga harga bahan baku lokal ini semakin bersaing dengan bahan baku impor. Ini yang kita harapkan. Karena terus terang investasi di sektor hilir jauh lebih mudah daripada investasi di sektor hulu. Nah, baik itu terkait dengan sektor pengadaan tanah, kemudian para petaninya, para pelaku usaha di sektor hulunya, semua ini membutuhkan biaya yang lebih mahal. Oleh sebab itu pemerintah perlu memberikan insentif kepada sektor-sektor hulu ini supaya kita tidak gantung dari import saja, seperti itu. Apalagi dengan gejolak nilai tukar yang semakin tidak menentu, ini juga akan menjadi semakin beban kalau kita hanya mengandalkan bahan baku impor. Oke, tantangan lain kemudian yang perlu mungkin kita jabarkan adalah soal ketenaga kerjaan.
Bagaimana kondisi tenaga kerja di industri Mamin saat ini? Apakah pelemahan permintaan sudah bahkan memicu pengurangan tenaga kerja? Ini kan sesuatu hal yang sangat-sangat krusial. Berarti opsi yang paling akhir begitu yang bisa dilakukan begitu soal pengurangan tenaga kerja atau pengurangan jam produksi di pabrik begitu? Ya. Jadi kita kategorikan beberapa kategori di dalam hal ini. Pertama, ada perusahaan yang memang karena permintaan turun mengurangi karyawan-karyawan yang bersifat kontrak atau harian, tapi tetap mempertahankan karyawan tetapnya sehingga tidak terlalu ada PHK massal. Nah, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitas dan efisiensinya melakukan automation sehingga mereka mengurangi tenaga kerja tapi dengan investasi menambah mesin-mesin atau peralatan yang otomasi digital sehingga akan semakin efisien dan produktif. Nah, disinilah tantangan dari tenaga kerja kita, harus meningkatkan kompetensinya, harus meningkatkan kemampuannya, skillnya agar bisa semakin dibutuhkan oleh industri. Karena kita harus akui bahwa semakin banyak industri-industri yang melakukan digitalisasi sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Nah, kita harapkan para pelaku tenaga kerja juga bisa menyesuaikan hal ini. Tapi saya belum mendapatkan laporan yang dari anggota yang terjadi PHK massal di sektor makanan minum. Mudah-mudahan tidak ada. Dan kita juga sudah terbukti dalam masa-masa pandemi kemarin, meskipun ada sedikit pengurangan, tapi tidak secara massal ada PHK seperti itu. Oke, di tengah pelemahan konsumsi domestik, apakah kemudian juga pasar ekspor bisa menjadi penyangga begitu? Pasar ekspor kita cukup bersyukur ya, karena ternyata ekspor kita masih meningkat meskipun di tengah global yang sangat dinamis sekali ya. Tahun lalu kita bisa tumbuh dari ekspor kita mencapai 12,7 miliar US dollar ya, naik dari 11,1 miliar US dollar untuk semi proses dan proses food untuk 18 sampai 24. Dan sampai Februari kemarin data kami menunjukkan peningkatan juga cukup bagus. Ekspor kita meningkat dari 1,7 miliar US dollar menjadi 2,1 miliar US dollar. Masih terjadi peningkatan ekspor. Nah, kita masih bersyukur dan mudah-mudahan ini kita bisa terus pertahankan agar bisa membantu pengeluaran produk-produk yang melemah di dalam itu. Oke, kalau ekspor boleh dikatakan ini masih aman begitu ya. Tetapi tantangan tentu juga bisa jadi menyertai. Adakah tantangan industri Mamin Indonesia begitu dalam menembus pasar luar negeri? Ya, pertama tantangan harga ini semakin kompetitif meskipun tadi saya katakan terjadi peningkatan ekspor, tapi semakin buyer kita semakin minta penyesuaian harga karena kompetisi dari negara-negara lain semakin ketat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tantangan regulasi. Semakin banyak regulasi-regulasi, perubahan-perubahan regulasi yang mengharuskan industri makanan minuman menyesuaikan baik dari sisi izin penggunaan bahan tambahan pangan, peraturan label, bahasa, dan lain sebagainya yang harus menyesuaikan. Dan juga dari negara-negara semakin mensyaratkan adanya regulasi terkait dengan sustainability, terkait dengan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi tantangan industri makanan minuman. Tidak mudah, maka tetap harus kita hadapi. Oke. Terakhir mungkin dengan potensi pemangkasan suku bunga global dan walaupun kita masih belum tahu juga begitu ya, The Fed kebijakannya akan seperti apa. Kemudian juga ada pemulihan bertahap ekonomi. Bagaimana proyeksi kami untuk industri makanan minuman tahun depan? Apa kemudian syarat agar industri ini bisa kembali tumbuh di atas 5% sebagaimana tadi Anda sampaikan di awal begitu, harapannya tumbuh di atas 5%? Ya, harusnya kalau kita lihat situasi ekonomi khususnya di Amerika yang menjadi prime sector ya, kita harapkan Amerika semakin menurunkan suku bunga karena kita lihat akan terjadi hal demikian. Kita harapkan dengan di Indonesia pun Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunga sehingga cost of money kita akan semakin turun. Ini akan semakin mendorong para pelaku usaha
lebih berani berinvestasi. Ya, karena suku bunga kita termasuk yang mahal, lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga kita di ASEAN. Oleh sebab itu, kita mendorong untuk menurunkan suku bunga, dan Bank Indonesia juga menjaga stabilitas nilai tukar agar perencanaan dari industri akan semakin baik ke depan. Saya kira itu yang satunya harus dilakukan. Baik. Mas Adi, terima kasih sudah berbagi insight bersama kami di Investor Market Today. Tentu harapan kita sama begitu ya, roda perekonomian bisa kembali menggeliat. Dengan demikian berbagai sektor termasuk sektor makanan minuman juga bisa kembali tumbuh begitu sesuai harapan tadi di atas 5%. Selamat kembali beraktivitas, Mas Adi. Terima kasih Mas Agung.